Baik, kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak. Gimana kabarnya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehat semuanya? Alhamdulillah sehat, Alhamdulillah, Pak. Pak. Sehat, Pak. Alhamdulillah. Alhamdulillah sehat ya. Baik. Kita akan diskusikan topik yang kedua, yaitu scope of green supply chain. Nah, anak-anak apakah bisa terlihat slide yang saya sampaikan itu? Yang saya tayangkan? Terlihat, Bapak. Terlihat, Pak. Ya? Terlihat. Kelihatan, Pak. Ya. Pada topik hari ini kita akan membahas tentang ruang lingkup dari Green Supply Chain Management. Ruang lingkupnya itu intinya nanti ada 3 ruang lingkup besar tentang Green Supply Chain. Kita mulai dulu tentang Green Supply Chain ini apa itu namanya, penekanan atau penambahan penjelasan tentang definisi dari Green Supply Chain. Green Supply Chain is an environmentally friendly purchase. Pertama, dia dikaitkan dengan pembelian yang ramah lingkungan. The second is the environmentally friendly manufacturing, manufaktur yang ramah lingkungan. Kemudian material management, distribution, and marketing that environmental friendly. And the finally is reverse logistic. Kalau kita singkat, green supply chain itu terdiri dari ini: green purchasing, green manufacturing, green distribution, and reverse logistic. Itu hakikat dari green supply chain. Kita lanjutkan. Nah, gambar ini menunjukkan suatu gambar mengenai closed loop. Ini ada kata kuncinya. Close the loop itu, diagram ini menunjukkan bahwa setelah produk itu dikonsumsi oleh konsumen, lihat di sini, produk dikonsumsi oleh konsumen, maka ada produk yang memang sudah tidak bisa digunakan lagi dan dibuang setelah masa akhir umurnya, begitu ya, tidak bisa dipakai lagi dan dibuang. Tetapi ada juga beberapa produk tersebut yang dibuang tersebut atau yang setelah digunakan oleh konsumen itu bisa didaur ulang. Yang dikatakan reusable, remanufacturable, recycle material, dan komponen ini bisa digunakan lagi oleh manufacturer untuk diproses ulang di dalam pabrikasi, kemudian nanti didistribusikan menjadi suatu produk baru lagi. Ya, itu ada banyak contoh-contohnya produk yang seperti itu. Ya, misalkan yang mudahnya adalah botol-botol plastik, misalkan, ya, botol-botol kemasan plastik itu didaur ulang. Anak-anak tahu untuk apa kira-kira? Misalkan daur ulang kan botol plastik banyak diambil orang, kemudian dikumpulkan oleh pemulung, kemudian nanti ada pelapaknya, dari pelapak itu nanti dibersihkan, kemudian dipotong-potong dengan ukuran tertentu, gitu ada mesinnya. Dari situ nanti dikirim ke pabrik. Dibuat apa kira-kira? Ada yang tahu nggak? Dibuat biji plastik. Biji plastik. Diolah kembali, Pak. Dibuat biji plastik. Nanti dari biji plastik lagi dibuat kayak kertas kresek atau kertas kresek hitam kayak gitu. Bikin plastik kayak gitu. Iya, iya. Tapi bentuknya bisa macam-macam, nggak cuman botol lagi, bisa kresek kayak gitu. Iya, tali rafia, ya. Tali rafia, sedotan. Iya, macam-macam. Jadi, nah itu yang terutama untuk barang-barang yang nggak dikonsumsi lagi, Pak. Kan kalau untuk botol bisa dikonsumsi lagi. Nah, kalau yang bekas daur ulang ini biasanya nggak dikonsumsi lagi, nggak langsung kena makanan atau minuman. Iya, tidak untuk makan dan minuman, tetapi untuk penggunaan yang lain ya. Oke, bagus. Nah, itu contoh green supply chain. Ini gambar ini menjelaskan tentang closed loop. Closed loop ini intinya setelah barang itu sampai end life cycle atau akhir hidupnya sudah selesai, barang tersebut sudah digunakan, tidak bermanfaat lagi bagi kita, tetapi ternyata bisa didaur ulang lagi. Nah, adik-adik sekalian, ini yang tadi saya sampaikan, bahwa topik dari kuliah ini sebenarnya intinya begini ini. Skop atau ruang lingkup dari green supply chain itu kita bagi 3.
Yang pertama adalah the first important of green supply chain, second the green design, and third the green operation. Ya, nah, we will discuss one by one. Yang pertama, the first important of green supply chain. Di sini menunjukkan mengapa green supply chain itu penting. Di sini jawabnya adalah at individual level, it costs to certain competitive advantage. Ini kata kuncinya. Green supply chain itu bisa meningkatkan keunggulan dari perusahaan. Keunggulan perusahaan. Ya, seperti apa keunggulan dari perusahaan? Keunggulan perusahaan itu biasanya 3 hal utama. Pertama, kualitas atau diferensiasi. Different artinya dia berbeda dengan yang lain, maknanya dia kualitasnya lebih bagus dari yang lain. Kedua, second adalah cost leadership. Dia bisa lebih murah dibanding para pesaingnya. Nah, yang ketiganya ini dia fokus untuk suatu layanan tertentu atau fleksibilitas dalam hal pelayanan. Kita lihat di sini. Kalau perusahaan menerapkan konsep green supply chain, maka dia bisa lebih murah. Bisa menghasilkan produk-produk yang green product. Dan dia melakukan integrasi yang baik dengan supplier, dari mana supplier ini juga harus menerapkan konsep dari green supply chain. Nah, sehingga secara luas di suatu negara, it can create the market for green product, akan membuat suatu pasar baru tentang produk-produk yang ramah lingkungan. Nah, ini pentingnya untuk perusahaan menerapkan green supply chain. Saya mau tanya, mengapa dengan menerapkan green supply chain bisa harga jualnya lebih murah? Coba, kalau Rahayu bisa diaktifkan mic-nya. Iya, Pak. Mengapa perusahaan yang menerapkan green supply chain harganya bisa lebih murah harga produknya? Coba kira-kira kenapa? Karena kalau salah dikoreksi apa? Mungkin kalau misalkan beli material lagi kan membutuhkan modal yang lebih besar lagi. Sedangkan kalau misalkan dengan green SCM ya tadi Pak. Ya. Green SCM itu mungkin kita bisa ngedaur ulang dengan proses kita sendiri gitu Pak, dan bisa nentuin juga apa yang kita mau kayak gitu. Mungkin harganya lebih rendah juga Pak. Ya, bagus. Jadi ini salah satu poin ya, salah satu komponen dari untuk membuat barang lebih murah, kita harus mendapatkan bahan baku yang harganya murah, begitu. Ya kan? Betul. Jadi bahan baku murah itu bisa kita peroleh dari daur ulang, salah satu itu ya. Nah, tentu sekali ada banyak lagi. Misalkan memprosesnya dengan cara efisien, menggunakan energi yang lebih rendah, mendistribusikannya lebih biayanya lebih murah dan sebagainya. Nanti di slide-slide berikutnya akan ditunjukkan. Tapi intinya tadi yang disebutkan sudah betul, ya. Nah, kita lanjutkan gambarnya. Ini mungkin anak-anak atau adik-adik mahasiswa semua familiar dengan gambar ini. Ya. Iya, Pak. Ada yang pernah menggunakan barang-barang ini? Ada. Nah, Ya, Pak. apa? Itu Itu kantong belanjaan yang dari Indomaret. Iya. Superindo. Yang dari supermarket. Kayu, Pak. Satu menggunakan kantong belanja yang bisa Terus itu tempat minum, Pak. Botol minumnya. Botol minum. Terus ini sedotan kertas. Sedotan kertas. Bagus. Yeah. Sedotan kertas ini. Ya, kemudian juga ini ada Pepsodent yang gagangnya dari kayu. Ya, artinya dari kayu bekas bisa dibuat sikat gigi. Kemudian ini gelas-gelas paling kiri atas. Iya, itu kertas. Bukan di mana? kertas Pak. Kertas. Di kopi. Di Kopi di Alfa, Indomaret. Biasanya kalau misalkan ada Alfamart, Indomaret juga dia pakai kayak gitu sih Pak sekarang. Cupnya, kopinya kayak gitu. Sehingga kalau dibuang ke lingkungan dia bisa hancur begitu ya, bisa jadi kompos malah ya. Iya. Nah, bagus. Kemudian ini paling kanan bawah, coba lihat ini ada gelas yang bisa dimakan ini. Apa ada yang pernah begitu ya?
Ini gelas, tapi ya kalau dimakan juga nggak apa-apa. Begitu artinya dia bentuknya ini dia ramah lingkungan lah. Artinya bisa dikonsumsi juga mungkin. Mungkin dari Sama kayak kon es krim, Pak, yang bisa dimakan seperti juga. kon es krim. Betul, seperti kon es krim bisa dimakan. Nah, ini contoh-contoh beberapa produk yang ramah lingkungan yang digunakan dari bahan-bahan yang tadinya mungkin juga limbah seperti kayu-kayu, ini sendok-sendok kayu semua ya, itu dari bahan-bahan limbah yang terbuang itu bisa didaur ulang. Ya, nah, mungkin bisa lebih banyak lagi lah contoh-contoh yang lain. Kalau ini apa itu namanya tempat minum tempering ini tentu sekali membantu sekali dari mengurangi penggunaan botol plastik ya Mbak ya, botol atau gelas plastik ya, yang tempering ini ya. Mungkin kalau ke kampus adik-adik semua bawa ini enggak, bawa ini nih, botol yang minuman yang bisa dipakai terus, gitu ya, tidak sekali buang. Iya, kadang bawa Pak. Bawa ya, nah, oke, bagus. Kita lanjutkan. Ini gambar lain menunjukkan bahwa creating a sustainable supply chain require collaboration with supplier. Salah satu aspek. Kita lihat dari aspek inbound logistik. Kalau kita mau green, maka kita harus berkolaborasi. We must collaboration with the supplier. Supplier also must apply the green concept. Prinsipnya itu. Nah, green conceptnya ini kita bisa melakukan evaluasi terhadap supplier. Kriteria supplier yang melakukan green concept salah satunya suppliernya telah menerapkan ISO misalkan ya 14001. Atau ada komponen-komponen lainnya, misalkan kendaraan yang digunakan, material yang digunakan dan sebagainya itu bisa dilakukan assessment atau evaluasi. Oke. Kita lanjutkan. Yang kedua, ya tadi kan important. Kenapa penting melakukan green design? Maksudnya mengapa penting melakukan green supply chain? Yang pertama. Yang kedua adalah green design. Masih ingat mungkin ya adik-adik semua waktu saya menunjukkan slide di pertemuan yang pertama, itu saya menunjukkan tentang bahwa sebuah produk itu bisa kita pakai di tahap awal itu mulai ada dari gagasan atau ide. Setelah itu ada desain. Nah, pada tahap mendesain inilah penting kita melakukan desain yang disebut sebagai desain yang ramah lingkungan. Konsepnya itu adalah environmentally conscious design. Desain yang mempertimbangkan ya atau mendukung ramah lingkungan. And life cycle analysis product. Dan produk yang kalau dia didesain nanti, artinya setelah dia itu rusak, bisa dipakai lagi, di recycle. Ini contoh-contohnya adalah green design ini ya. Nah, saya ingin nanya kepada anak-anak sekarang. Bagaimana contoh sebuah barang yang dikategorikan sebagai green design? Gitu ya. Contoh ini misalkan Nona bisa. Nah, contoh sebuah barang yang dia green design apa contohnya? Barang yang memang memegang konsep green design atau dari sejak desain dia sudah dikonsepkan supaya dia ramah lingkungan. Apa contohnya? Mungkin contohnya ada ini sih Pak, packaging dari skincare The Body Shop. Nah itu pakai desainnya sih materialnya pakai kaca. Nah jadi kalau misalnya produknya udah habis gitu bisa diketokoin lagi Pak untuk ditukar ya, ditukar. Ya bisa ditukar. Dapat potongan ya. Oke, bagus. Contoh itu. Yang lainnya, Mbak Agnes bisa kasih pendapat contoh green design apa, Mbak Agnes? Contohnya kayak Coca-Cola seperti yang botol itu Pak, itu kan kalau udah habis juga dikembaliin lagi, bisa dipakai ulang. Nah, kembali ke botol Coca-Cola itu ya.
Wali kota. Selain yang tadi yang bisa dikembalikan lagi, termasuk misalkan yang tadi ukurannya besar, mengkonsumsi bahan baku yang lebih banyak. Sekarang didesain misalkan menggunakan ukuran yang lebih kecil, lebih ramping, dan penggunaan bahan baku yang lebih sedikit, itu termasuk green design. Di sini yang depannya ini, extraction the process raw material. Dan bahan baku yang digunakan itu adalah bahan baku yang ramah lingkungan. Yang kedua dari segi produksi, nanti desain itu apabila diproduksi, dia mengkonsumsi bahan baku yang lebih murah, energi yang lebih sedikit, sumber daya manusia yang lebih sedikit, modal yang lebih sedikit, mesin yang lebih sedikit, semuanya efisien, itu juga termasuk dari green design. Jadi desain yang memperhatikan aspek penggunaan bahan baku, yang memperhatikan aspek penggunaan konsumsi sumber daya waktu di pabriknya, dan waktu transportasi juga dia mudah di-handling. Nah, contohnya apa itu? Ada produk yang waktu di-handling atau ditransportasi itu mudah. Ahdan monitor nggak? Ahdan. Hadir, Pak. Apa contohnya Mas Ahdan ya? Barang yang waktu ditransportasi lebih mudah, sehingga ongkos transportasinya lebih murah. Gini maksudnya, mengkonsumsi ruang lebih sedikit, mengkonsumsi biaya transportasi lebih sedikit, dan sebagainya lebih sedikit. Apa contohnya? Mungkin dari desain kemasannya Pak, yang bentuknya lebih kotak gitu Pak, jadi sesuai dengan mobil atau kontainer yang digunakan. Ya, jadi lebih bagus. Contohnya apa? Sebutkan lebih produk. muat. Bagus. Contohnya produknya apa misalkan? Produknya apa ya? Kayak ini Pak, mie rebus juga seperti itu Pak, mie rebus kotak-kotak gitu Pak. Mie instan. Ya, mie instan. Instan. Gini ada kemasan plastik. Ada pernah lihat kan ada meja ya, meja. Ada meja yang dia itu tidak bisa di-assembling. Artinya dia dari pabrik itu ukurannya sebesar itu, gitu ya? Iya Pak. Nah, tapi ada nggak Mas Dan lihat meja yang dia bisa di-assembling? Ada kan meja apa contohnya? Sekarang banyak juga sih. Misalnya produk-produk dari IKEA Pak, produk-produk dari IKEA kan itu kita beli sendiri Pak. Bagus, produk-produk dari IKEA. Produk-produk dari IKEA itu lebih green dibanding dengan kalau meja yang tidak bisa di-assembling. Mungkin kita ada beli meja yang sudah paten begitu. Akibatnya apa? Kalau meja yang besar, ongkos angkutnya lebih mahal. Memakan banyak, memakan banyak tempat. Oke, makanya itu contoh bagaimana mendesain dari awal supaya dia bisa di-assembling sendiri oleh pemakai dengan cara lebih mudah, begitu kan? Sehingga untuk mentransportnya lebih nanti transport. Nah, itu kaitan dengan tadi ini di transportation and distribution. Nah, kemudian bisa juga desain itu ya, selain memperhatikan transportation, nanti setelah dia dipakai, barang itu bisa didaur ulang. Nah, itu banyak. Tadi kan barang-barang yang bisa didaur ulang. Yang tadi yang sudah disebutkan botol, kemudian botol-botol minuman, botol kaca, botol minuman, atau ada tadi plastik kresek yang ramah lingkungan. Kalau dibuang itu dia hancur. Yang dibuat dari mungkin dari limbah-limbah kulit tapioka atau yang lainnya, ya kan? Pernah nggak ada yang menggunakan kresek tetapi dia ramah lingkungan. Jadi kalau dibuang itu dia hancur. Beli di mana? Ada Pak, ini plastik yang dari ketela. Ketela. Rahayu pernah pakai? Iya, jadi pernah Pak. Beli di mana Rahayu? Dapet itu sih Pak, dari saya beli makanan. Nah dia tuh semuanya pakai green design gitu Pak, dari mulai packagingnya, terus plastiknya juga bukan plastik yang plastik yang dari ketela itu. Ya, jadi kalau dibuang dia bisa. Eiger juga Pak. Eiger ya. Kalau Eiger kenapa? Iya. Itu juga saya juga dapat plastiknya dari yang ketela juga.
Iya, iya. Jadi Banyak Pak di Shopee juga. Shopee ya. Oke, oke, bagus. Nah, itu contoh di mana desain suatu produk yang nanti kalau sudah bisa didaur ulang oleh lingkungan, begitu ya, sehingga hancur, begitu ya. Ya. Oke, itu green design. Yang kedua, yang ini gambar green design itu terdiri dari penggunaan raw material yang memang ramah lingkungan, di manufakturnya juga menggunakan energi dan sumber daya lain yang irit, kemudian juga di transportnya mudah, dan di akhir produknya sebelah kanan ini bisa didaur ulang. Jadi ada 4 aspek. Extraction of raw material, artinya extraction itu adalah bagaimana kita mengekstraksi, memperoleh raw material itu entah ditambang atau beli dari pemasok, begitu ya. Diproduksinya, didistribusinya, setelah dipakai bisa di recycling dan reusing. Nah, ini konsep-konsep dari green design. Yang berikutnya yang ketiga, green operation. Operation artinya dia activity to produce the product or service, memproduksi barang atau jasa. Fokusnya itu adalah begini. With focus on efficiency and productivity to make less impact and support sustainability. Less impact, sedikit impact terhadap lingkungan, support sustainability. With integrated remanufacturing with the internal operation, integrated product design, product tech back, and supply chain incentive. Ini kaitan dengan green operation itu adalah bagaimana suatu perusahaan manufaktur mengintegrasikan mulai dari desain produk, operasinya tadi yang efisien, dan apabila juga produknya itu tadi setelah dipakai oleh konsumen bisa didaur ulang, bisa dipakai lagi. Nah, itu namanya dia perusahaan yang green operation. Oke. Kemudian klasifikasi dari 3 tipe dari green operation ini, we have 3 classification. Those the create positive impact on environment, kemudian juga those that make the company cleaner and direct competitor. Jadi yang pertama itu adalah memberikan dampak positif kepada lingkungan, artinya tidak merusak lingkungan. Itu ciri-ciri dari perusahaan yang green operation. The second is membuat perusahaan itu bekerja lebih bersih. Ada clean industry. Dan direct competitor, dibanding dengan pesaingnya. Jadi membuat mie instan, sama-sama membuat mie instan, tapi yang satu lebih green dibanding dengan yang lainnya. Umpamanya, membuat sama-sama meja, perusahaan yang satu lebih green dibanding yang lainnya. Itu berarti ciri-ciri perusahaan yang green operation. Yang ketiga, operation that involve innovation product and process could substitute or eliminate the need pollution process of product. Kata kuncinya adalah could substitute, bisa digantikan menggunakan berbagai macam produk yang bisa jadi menggunakan inovasi. Dia melakukan satu inovasi sehingga dalam memproduksi produk dan proses produksinya itu bisa barang-barang itu substitusi dengan barang-barang yang ramah lingkungan. Bisa digantikan dengan barang-barang yang ramah lingkungan. Maksudnya itu ya. Nah, itu green operation. Kalau green manufacturing is the renewal of production process and establish of environmentally friendly operation within the manufacturing field. Renewal of production process, memperbarui proses produksinya sehingga dia ramah lingkungan. Jadi kegiatan manufacturing atau kegiatan pabrikan yang bisa memperbaharui proses produksinya yang ramah lingkungan, dalam hal ini adalah apa ciri-cirinya? Ciri-cirinya ini yang saya warnai. Use fewer natural resources. Artinya apa Ceria? Ceria artinya apa ini? In which worker use fewer natural resources. Ya, lebih menggunakan bahan baku yang natural gitu Pak, yang alami. Yang alami. Nah, bahan baku yang alami. Oke. Tapi di sini ada kata kuncinya. Fewer. Artinya sedikit. Begitu ya. Menggunakan bahan baku lebih sedikit. Kemudian
reduce pollution and waste, mereduksi polusi dan limbah-limbah. Yang ketiga, dia bisa merecycling dan reuse material. Recycling dan reuse material. Kemudian emisi yang dibuang juga moderat, artinya limbahnya sudah diolah dulu di pabrik tersebut sebelum dibuang. Ciri-cirinya ini ya. Jadi seperti energy from renewable source, menggunakan energi dari sumber-sumber yang terbaruan. Contohnya apa? Sumber-sumber yang terbaru. Menggunakan materi yang kemarin saya bikin, Pak, bahan bakarnya dari gas. Soalnya kan sekarang jarang yang bahan bakar kan masih kontrol transportasi, masih pajak pakai bensin atau solar. Nah, si baja itu kan dari tahun 2017 udah inovasi jadi gas gitu. Nah, oke. Salah satu menggantikan bahan bakar fosil dengan gas. Yang lainnya mungkin bisa juga nanti menggantikan Panel surya, Pak. Panel surya. Panel surya, bagus. Yang lainnya lagi dari energi angin, ya kan? Iya, energi angin. Bisa juga dengan air. Energi air juga bisa. Energi air, bisa juga gelombang laut yang membangkitkan energi. Itu kan jadi dari gelombang laut bisa memutar turbin untuk membangkit energi. Nah, apabila perusahaan-perusahaan mengenerate elektriknya dari sumber-sumber yang tadi, itu kita kategorikan sebagai dia green manufacturing. Kemudian energy efficient. Ini menggunakan worker will utilize the specific technology and practice to improve energy efficient with their establishment. Menggunakan teknologi mesin-mesin yang memiliki teknologi yang konsumsi energinya lebih sedikit. Contoh, misalkan ini yang kehidupan kita sehari-hari. Motor, kalau kita punya motor yang baru, sekarang tahun-tahun baru ini, lebih efisien menggunakan bahan bakar dibanding dengan motor-motor yang lama. Demikian juga pabrik-pabrik. Pabrik-pabrik yang mesin-mesinnya yang keluaran terbaru pasti menggunakan energi yang lebih sedikit dibanding dengan pabrik yang lama. Jadi makin efisien penggunaan energi. Termasuk juga penggunaan polusi. Sehingga kalau kita kehidupan sehari-hari, ya itu motor, mobil itu sekarang sudah makin polusi, buangan gasnya semakin ramah lingkungan. Mengikuti misalkan Euro 5, Euro 6, dan aturan-aturan lingkungan yang lainnya. Oke ya, itu yang keempat. Kemudian hal yang lainnya, dalam rangka untuk mengimplementasikan green supply chain di era sekarang ini, semuanya butuh bantuan IT. Karena saat ini IT itu sebagai enabler, penggerak atau pendorong, atau yang membantu terwujudnya green supply chain lebih bagus. Di kolom sebelah kiri ini adalah driver atau mengapa perlu green supply chain. Misalkan rising the energy cost, ongkos energi lebih mahal, global concern adanya greenhouse climate change dan sebagainya. Nah, di sebelah kanan ada berbagai macam aplikasi atau hal-hal dukungan dari IT. Mulai dari ada hardware perspektif, kemudian ada software. Nah, kemudian sebelah kanan ini challenging for green supply chain management ya. Sekarang saya mau tanya nih kepada anak-anak. Apakah ada yang menggunakan nggak atau tahu nggak ada aplikasi-aplikasi yang bisa membantu untuk lebih ramah lingkungan, green? Ada yang tahu nggak apa aplikasi apa? Ada yang tahu ada aplikasi apa? Siapa yang tahu aplikasi yang untuk membantu kita memahami atau membantu untuk supaya lebih ramah lingkungan? App apa? Aplikasi apa? Anugrah dengar? Petrus dengar? Petrus? Pak. Nah, Anugrah apa? Anugrah kira-kira? Anugrah. Tahu nggak ada app aplikasi tentang apa? Yang berkaitan dengan ramah lingkungan? Belum pernah dengar sih, Pak. Belum pernah dengar. Oke. Ya. Yang lainnya, siapa yang tahu ada aplikasi yang ramah lingkungan bisa browsing? Katanya IFT, Pak. Nah, apa? Coba.
Beta apa beta? Tadi siapa yang ngomong? Katanya ERP, Pak. ERP. Hmm. ERP. Oh iya, Pak. Yang lainnya? Yang lainnya? Aplikasi Ada untuk memonitor. Waterprint, Pak. Apa? Water? Ada Zucchini. Zucchini. Ah, aplikasi apa itu? Jadi dia ini aplikasi web untuk membantu orang-orang yang bercocok tanam di sekitar rumahnya, mengajarkan penggunaannya itu seperti apa. Terus yang penting dia bercocok tanam dengan organik. Nah, oke, bagus. Ini ada dosen Poltek ya. Dosen Poltek Bu Dini dan Bu Erna. Itu dosen TI dan dosen ini LB, dan LB Kaprodi. Kaprodi Pak LB kan Bu Erna. Kolaborasi buat penelitian tentang tanaman organik di mana dipantau pakai IoT. Artinya dengan Pak Kamal juga ya. Itu dalam hal pemberian pupuk, air, pengontrolan temperatur, itu menggunakan IoT. Nah, kan begini intinya. Tadi kan kita ingin mendapatkan sayur-sayuran yang ramah lingkungan. Biasanya kita kan manual mengukur suhu dan sebagainya. Nah, ini dipantau oleh sistem dan bisa pakai handphone dilihat dan bisa secara otomatis juga memberikan jumlah air yang cukup berapa, pupuknya berapa. Nah, itu diatur secara otomatis. Itu salah satu contoh aplikasi untuk membantu sistem hidroponik misalkan ya. Yang lainnya mungkin tahu nggak? Ada yang lainnya? Ada sistem apa lagi? Pak, boleh saya kasih contoh, Pak? Boleh, ayo silakan. Tapi bukan ke aplikasi, Pak, lebih ke hardware, Pak. Ya, jadi, boleh. Contohnya Microsoft, Pak. Microsoft dalam menyimpan sentral data atau pusat datanya itu dia nggak di darat, tapi ditenggelamin ke laut. Karena pendinginan dengan air laut itu lebih efisien, Pak. Dapat menghemat energi sampai dengan 70%. Oke. Jadi gitu, Pak. Oke, bagus. Jadi bentuk komputernya, datanya itu, pusat datanya itu kayak kontainer, kayak tangki BBM truk tangki BBM yang 5.000 liter tuh yang agak bulat. Nah, bentuknya seperti itu, terus ditenggelamkan ke laut, Pak, sama Microsoft. Jadi biar dingin gitu. Ya, servernya disimpan di laut ya. Karena itu juga aspek green ya, berbagai aspek lah. Keamanan juga bagus begitu ya, karena aman mungkin disimpan di suatu tempat yang tidak bisa dioprek orang lah, tidak tahu orang situ ya. Kedua juga menghemat energi karena pendinginannya langsung menggunakan air ya, bagus. Itu saya baru dengar itu ada. Terima kasih. Terus yang lain mungkin kalau ada ide-ide bagaimana IT bisa support dengan green supply chain. Ada yang tahu gitu. Baik hardware maupun software, silakan. Oke. Itu contoh ya, tadi ada contoh dari saya, terus dari Ahdan, ada yang lainnya. Itu contoh-contoh. Kalau anak-anak yang lain belum punya ide ya. Oke, baik. Kita lanjutkan. Ini menunjukkan, gambar ini menunjukkan tentang perbandingan antara classical supply chain dan green supply chain. Perbedaan utamanya di mana? Itu ada gambarnya. Green supply chain menggunakan resources. Resources itu apa saja? Raw material. Apalagi? Energi. Input untuk memproduksi barang. Raw material, energi, apalagi? Sumber daya manusia, betul kan? Terus apa lagi? Ya. Mesinnya, Pak. Mesin. Modal, Pak. Modal atau uang, kan begitu kan? Nah, perlu informasi, misalkan, dan yang lain. Nah, itu di sini ditulis minimize, menggunakan sumber-sumber tadi secara minimum. Itu sudah konsep penggunaan green supply chain. Artinya dari sejak desain sudah dipikirkan menggunakan sumber daya yang minimum. Kemudian di prosesnya juga sendiri di sini, baik dari transportasi, manufacturing-nya sendiri, kemudian nanti penggunaannya dan barang itu disebut bisa di disposal.
Kemudian disposal itu bisa di ini maksudnya di reverse dan recycling ya. Nah, kemudian bagian bawahnya dilihat ini, minimize harmful to output. Meminimasi limbahnya, bahaya limbah itu ke lingkungan. Artinya limbah itu perlu diapain? Anugerah, limbah perlu diapain? Supaya Diolah dulu, Pak. Didaur ulang, Pak. limbah harus diapa? Anugerah? Didaur ulang. Dimanfaatkan Limbah kembali. Yang lainnya, selain didaur ulang limbah sebelum dibuang ke lingkungan, limbah dari pabrik. Dinetralisir, Pak. Dinetralisir dulu. Nah, Jadi diolah Dibersihin dulu dulu, Pak. supaya dia nggak membahayakan lingkungan, Pak. ya, Biar aman, Pak. dinetralisir. Ada bahasa yang lainnya? Ya, namanya? Iya. Dia apa? Limbah-limbah dari pabrik itu biasanya kan suka lihat kan ada bak-bak penampungan, kemudian ada treatment-treatmentnya begitu ya. Jadi dilakukan treatment dulu, perlakuan dulu, disaring, kemudian dinetralisasi, sehingga yang dibuang ke lingkungan itu memang sudah standar, ada standarnya. Standar dari peraturan-peraturan yang adik-adik semua kemarin itu bikin apa itu namanya ininya filmnya, videonya. Itu kan ada peraturan-peraturan yang berkaitan dengan Iya, ada undang-undangnya, Pak. Nah, standar-standar berapa standarnya untuk sebuah air itu ya, air bisa dibuang ke lingkungan, kemudian asap dan sebagainya. Artinya harus ada treatment ya, treatment pengolahan. Istilahnya pengolahan limbah. Pengolahan limbah ya. Nah, itu perbedaannya ya. Perbedaannya. Iya, Pak. Nah, ini gambar memperjelas aja bahwa dia ada closed looping atau tadi yang supply chain itu. Ini sebenarnya sebuah video yang menjelaskan tentang sebuah perusahaan menerapkan konsep lingkungan. Nanti saja kita lanjutkan pemutarannya. Kemarin itu penampilannya sudah bagus, tadi saya putar ya. Bagus semuanya. Kita lanjutkan ini, debut adik-adik semua ke penampilan kedua ya nanti ya. Di YouTube ya. Jangan panjang-panjang YouTube-nya, 3 menit saja. 3 menit. Nah, ini, Pak. Jadi ini bagaimana caranya adik-adik membuat sebuah video 3 menit, memuat informasi, salah satu saja dipilih. Mahasiswa browsing di internet, perusahaan dalam negeri boleh, perusahaan luar negeri juga boleh, yang telah successful implemented, yang telah berhasil mengimplementasikan green design, perusahaan yang telah memberdayakan green design, atau green operation, atau green manufacturing. Jelaskan nanti ya, jelaskan itu dengan menggunakan YouTube. Jadi kan boleh perusahaan dalam negeri, boleh perusahaan luar negeri. Bikin PowerPoint-nya, nanti dijelaskan seperti yang videonya kemarin yang bagus-bagus itu, ya boleh. Iya, Pak. Dikumpulkan nanti Selasa minggu depan. Selasa minggu depan. Iya, Pak. Oke ya. Baik, Nah, Pak. sampai jam 10 malam begitu ya, jangan terlalu malam biar saya bisa periksa. Iya, Pak. Baik, Pak. Nah, ada pertanyaan nggak? Baik, Pak. Ada pertanyaan nggak dari materi yang kita bahas ini? Ada pertanyaan nggak? Bapak, kalau untuk tugasnya itu perusahaannya boleh sama nggak, Pak? Kan banyak ya, Pak. Itu boleh sama nggak perusahaannya? Ya, mudah-mudahan tidak sama. Mudah-mudahan tidak sama. Ya, artinya boleh juga cari perusahaan-perusahaan dari luar negeri. Harapannya itu kalau bisa perusahaannya tidak sama. Kalau sama, baik, Pak. Kalau sama mungkin produknya berbeda, gitu. Ya, semua produknya berbeda. Bapak izin bertanya. Silakan. Ayo. Yang di PPT itu dicantumin apa aja ya Pak? Maksudnya kayak kemarin kan ada peraturan-peraturannya, pasal-pasalnya. Ya. Kalau yang buat kalau perusahaan sekarang, ini apa aja ya Pak yang dimasukin? Kalau sekarang tidak. Peraturan-peraturan tidak. Ini yang dicantumkan di PPT itu adalah pilih sebuah perusahaan yang berhasil mengimplementasikan green design. Artinya misalkan perusahaan ini umpamanya ya Coca-Cola umpamanya ya, perusahaan Coca-Cola.
dia green design-nya apa? Jadi browsing di misalkan Coca-Cola, dia berhasil green dari aspek green design-nya apa? Itu saja yang dijelaskan. Jadi menjelaskan keberhasilan dia mengimplementasikan green design. Kemudian ada green operation, dia mengintegrasikan mulai dari green design, green manufacturing sampai pengiriman pelanggan umpamanya. Ada lagi perusahaan yang khusus green manufacturing, artinya ini perusahaan-perusahaan yang mendaur ulang limbah, menggunakan limbah-limbah tersebut misalkan untuk diproduksi. Nah, perusahaan-perusahaan apa yang seperti itu? Ya, ini maksudnya yang berhasil mengimplementasikan. Tidak usah peraturan. Kalau peraturan yang tugas kemarin. Kalau sekarang perusahaan yang sukses mengimplementasikan, yang berhasil. Boleh dalam negeri, boleh luar negeri. Ada lagi pertanyaan? Baik Pak, terima kasih. Sama-sama. Ada lagi nggak? Nah, ini sebenarnya video ini menjelaskan tentang perbedaan antara yang tadi, yang kita bahas dari awal sampai terakhir itu di video ini jelaskan. Nanti videonya boleh saya akan kasih linknya di VL kita ya. Produk. Dan ini contoh sebuah perusahaan yang mendaur ulang menjadi karpet. Nah, produknya jadi karpet. Kelihatan nggak? Kelihatan anak-anak? Kelihatan, Pak. Kelihatan ya? Kelihatan, Pak. Kelihatan, Pak. Kelihatan ya? Kelihatan, Pak. Ini produknya karpet. Karpet, ada juga karet. Jadi bahan bekas nih. Ya, bahan bekas yang karet bekas dibuat karpet seperti ini. Nah, ini barangnya. Karpet sepertinya. Jadi ada banyak sekali lah perusahaan-perusahaan yang berhasil menerapkan konsep green supply chain. Begitu anak-anak sekalian, masih ada pertanyaan? Di chat nih saya baca, saya belum membaca. Ya. Bagaimana anak-anak sekalian? Ada yang mau ditanyakan lagi? Apakah cukup jelas? Sudah? Cukup, Pak. Selesai. Cukup ya? Baik. Cukup, Pak. Cukup.